Remajaman Visi Misi dan Program Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan 2024. Di segmen ini kita masih akan mendengarkan pendalaman visi misi dan program kerja dari pasangan calon dengan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Dan pada segmen kali ini pasangan calon akan menjawab pertanyaan dengan subtema B, yakni mengenai kesehatan. Iya, di atas meja terdapat fishbowl berisi 3 bola, terdiri dari abjad B1, B2, dan B3 yang nantinya akan diambil oleh pasangan calon. Bola yang diambil nanti akan menentukan juga amplop pertanyaan yang akan kami bacakan isinya. Dan sesi menjawab pertanyaan panelis di segmen ini juga akan berlangsung dalam 2 putaran. Kami persilakan pasangan calon untuk berdiri menuju ke podium. Dan yang pertama untuk calon wakil wali kota untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan Bapak, nanti ditunjukkannya di dekat fishbowl saja, tidak apa-apa, tidak usah mundur. Baik, boleh disebutkan huruf apa? B1. B1. Baik, boleh ditaruh di fishbowl kecil. Terima kasih Bapak, silakan kembali ke podium. B1. Masih disegel, terjaga kerahasiaannya. Kita akan segera bacakan pertanyaannya. Mohon disimak Bapak, karena kami hanya akan membacakan 1 kali. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Data Dinas Kesehatan Kota Tarakan menunjukkan bahwa angka kematian bayi mengalami tren yang terus meningkat. Jumlah kematian bayi pada tahun 2019 adalah sebanyak 6 bayi, meningkat menjadi 7 bayi pada tahun 2022 dan 2023. Pertanyaannya, bagaimana strategi sistematis yang akan Anda lakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kota Tarakan? Waktu Anda menjawab 3 menit, silakan. Iya, saya kira pertama bahwa kematian bayi ini biasanya dimulai dari proses kehamilan. Orang tua atau ibu hamil yang jarang memeriksakan kehamilannya di tenaga kesehatan itu punya potensi untuk melahirkan bayi yang tidak sehat dan juga berakibat meningkatkan resiko kematian bayi. Oleh karena itu tentu bahwa kita harus mengupayakan supaya ibu-ibu hamil ini harus memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan. Oleh karena itu saya kira posyandu ini harus kita aktifkan kembali. Yang mungkin mati suri pasca COVID-19 kemarin. Karena sejak COVID tahun 2020, 2021 orang dilarang keluar rumah, dilarang ke tempat-tempat umum. Dan ini akhirnya menjadi kebiasaan buat semua masyarakat kita kadang-kadang bertemu, berkumpul-kumpul pun menjadi takut seperti itu. Termasuk juga ibu-ibu hamil kita. Oleh karena itu saya kira peran dari tenaga masyarakat, tenaga kesehatan, peran dari kader-kader kesehatan, kader posyandu, kader dasawisma, PKK ini harus diaktifkan untuk bagaimana mobilisasi ibu-ibu hamil ini terutama agar mau memeriksakan dirinya ke posyandu, puskesmas, rumah sakit ataupun bidan-bidan yang berpraktek. Sehingga kalau ada gangguan itu akan cepat terdeteksi. Yang kedua, pemerintah tentu juga harus menyiapkan lagi-lagi, harus juga menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai. Sehingga tentu kalau terjadi kegawat daruratan janin misalnya atau kegawat daruratan ibu hamil, ini bisa dilakukan pertolongan segera. Oleh karena itu perluasan fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan yang memadai juga baik kuantitas maupun kualitasnya tentu harus disiapkan oleh negara, oleh pemerintah. Nah yang berikutnya tentu harapan kita bahwa memang program perbaikan gizi, karena biasa juga yang penyebab salah satunya ini adalah gizi ibu hamil yang jelek atau buruk. Sehingga tentu saya kira program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo seperti tadi, makan siang gratis tidak hanya untuk anak sekolah tetapi juga untuk ibu hamil, ya, masyarakat-masyarakat yang rentan, ini saya kira harus dioptimalkan, didukung sepenuhnya supaya tadi mudah-mudahan nanti dalam jangka panjang itu nanti akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan juga angka kematian ibu yang melahirkan seperti itu. Saya akan Pak Wakil. Ya, saya kira kampanye untuk ini harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat, misalnya kelompok ulama, pendeta. Itu penting juga untuk menyadarkan bahwa soal kematian bayi ini jangan hanya dipandang oh takdirnya. Kalau tiba waktunya biar apa yang dilakukan, that's what happen. Enggak seperti itu. Kita harus menyadarkan bahwa
kesehatan janin dan ibu hamil itu menjadi sangat penting karena dari sanalah segala sesuatu bermula. Ya, terutama di 1000 hari kelahiran itu saya kira sangat penting dan Baik, waktu habis. Sudah dijawab tadi pertanyaan pertama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.